Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita seru dari Manhwa Evolusi Sang Juara Part 13, yang mengisahkan tentang perjalanan Mr. Perfect, seorang petarung legendaris yang harus mengakhiri karirnya karena sebuah penyakit. Namun kisahnya belum berakhir. Setelah pensiun dia terlahir kembali sebagai Yeon Hitae di dunia Murim, dengan semangat baru dan teknik modern dari kehidupan lamanya. Yeon Hitae melanjutkan perjuangannya untuk meraih kejayaan dan menghadapi berbagai tantangan. Nah, bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah, langsung saja kita lanjut ke part 13. Di part sebelumnya, Yeon menantang Wonho untuk bertarung. Wonho yang kesal karena usaha kerasnya selama ini dihina, langsung menerima tantangan duel tersebut tanpa banyak bicara. Namun, saat akan memulai pertarungan, Yeon malah berbaring di lantai dan mengatakan kepada Wonho bahwa ia hanya perlu bertarung dengan cara seperti ini untuk menghadapinya. Wonho yang merasa dihina sangat marah. Ia menegaskan kepada Yeon bahwa ia akan membuat Yeon menyesal telah berani meremehkannya. Sementara itu, tetua biara yang berada di luar arena tertawa terbahak-bahak melihat kelakuan Yeon. Di sisi lain, Song Hak sama sekali tidak menyukai cara bertarung Yeon. Menurutnya, Yeon sama sekali tidak menghormati lawan bertarungnya. Ia menganggap perilaku Yeon saat ini sudah terlalu berlebihan sebagai seorang seniman bela diri. Melihat tetua biara yang tertawa puas, Wonho bertanya-tanya apa yang lucu dari pertarungan ini, padahal Yeon secara tidak langsung telah menghina kuil Shaolin mereka. Hal ini membuat Wonho semakin kesal dan berniat menunjukkan kemampuannya agar tidak diremehkan. Sementara itu, Yeon dengan sangat santai menunggu Wonho untuk mulai menyerangnya. Ia bahkan sampai melamun karena Wonho terlalu lama. Tiba-tiba, sebuah tendangan keras yang dilapisi oleh aura ki yang kuat melayang tepat di atas kepala Yeon. Dengan penuh kekesalan, Wonho memperingatkan Yeon yang sedang berbaring agar tidak menyesali keputusannya. Seketika dentuman keras dan sebuah ledakan besar terjadi, menghancurkan lantai arena. Yeon terlihat berguling sambil memegang kakinya. Ia berteriak mengungkapkan bahwa Wonho membuatnya sangat takut dan hampir saja mati. Yeon merasa gugup dan memegang dadanya, bergumam mengatakan bahwa sepertinya Wonho benar-benar ingin membunuhnya. Ia mulai bertanya-tanya apakah posisinya yang santai ini memicu kemarahan yang begitu besar dari lawannya, sampai seorang biksu yang dianggap suci sangat ingin membunuhnya. Tak berhenti sampai di situ, Wonho kembali melancarkan tendangan kuatnya. Beruntung Yeon berhasil menghindar meskipun dengan wajah yang cukup panik karena tendangan Wonho memang sangat berbahaya. Dengan cepat Yeon mundur dan menjaga jarak, sementara Wonho dengan penuh kekesalan memperingatkan Yeon agar tidak menganggapnya bodoh. Wonho menegaskan bahwa alasan Yeon mengambil posisi aneh seperti itu pasti karena ia ingin menetralisir pukulannya yang telah dilatihnya selama ini. Namun dengan tegas, Wonho memperingatkan Yeon bahwa ia tidak hanya jago dalam pukulan, tetapi juga dalam tendangan, karena ia telah melatih keduanya dalam waktu yang cukup lama. Melihatnya, Yeon hanya memasang ekspresi konyol. Ia bergumam bertanya-tanya bagaimana Wonho bisa begitu mudah terpancing oleh emosinya. Yeon menyimpulkan bahwa sepertinya naga Buddha kecil Wonho masih terlalu muda. Yeon bahkan memancing Wonho dengan sedikit meledeknya, dengan mengatakan bahwa saat ini ia belum terkena satu pun serangan. Mendengar hal tersebut, emosi Wonho semakin meluap. Ia benar-benar sangat marah. Sementara itu, Yeon malah menyarankan agar Wonho lebih baik sedikit mendinginkan kepalanya karena wajahnya terlihat begitu merah. Seketika, Wonho mengeluarkan tekanan yang sangat kuat, menghancurkan lantai tempat ia berpijak. Setelah itu, ia melompat ke udara dan bersiap melancarkan serangan mematikan. Dengan lantang, ia mengatakan bahwa Yeon pasti tidak akan bisa menghindari serangan kali ini. Melihatnya, Yeon memasang ekspresi panik. Seketika, Wonho meluncur dengan cepat, mengerahkan tendangan kuat yang dilapisi aura ki. Yeon yang melihatnya tampak panik dan tak bisa menutup mulutnya, seolah-olah tidak bisa menghindari serangan tersebut. Namun, ketika Wonho semakin mendekat dan merasa sangat percaya diri, Yeon tiba-tiba tersenyum kegirangan dan bergumam mengatakan kalau akhirnya ia mendapatkan naga Buddha kecil ini. Yeon langsung mengangkat kakinya yang dilapisi aura ki dan menahan tendangan Wonho. Dentuman yang keras seketika terjadi, dan angin di sekitar mereka menjadi tak beraturan. Saking kuatnya tendangan Wonho, lantai tempat Yeon berbaring retak dan hancur akibat dampak serangan tersebut.
Dengan sekuat tenaga, Yeon menahan serangan itu dan berteriak untuk melakukan serangan balik. Ia memperkuat kakinya lebih kuat lagi dengan aura ki miliknya, yang membuat tulang kaki Wonho retak akibat benturan keras. Wonho berteriak kesakitan, tidak bisa menahan rasa sakit yang luar biasa akibat tulangnya yang retak. Ia terlempar ke udara, mengumpat dan bergumam bahwa kakinya benar-benar sangat sakit dan sepertinya patah tulang. Wonho menyadari bahwa strategi Yeon sangat cerdas, karena ia sengaja bersandar di lantai agar tanah dapat menopang beban yang diterimanya. Sementara itu Wonho yang berada di udara tidak memiliki apa-apa untuk menahan dampak serangan yang begitu luar biasa. Sambil melayang di udara, Wonho melihat tetua biara dan bertanya-tanya apakah ini adalah kekalahannya. Namun, melihat ekspresi tetua biara yang sangat percaya padanya, ia menjadi kesal terhadap dirinya sendiri dan bertekad untuk tidak kalah seperti ini. Dengan tekad yang kuat, Wonho mendarat dengan kaki yang cedera dan kembali bersiap melancarkan serangan. Ia melesat ke arah Yeon tanpa memperdulikan kakinya, mengumpulkan energi ki yang besar di tinjunya bersiap melancarkan serangan. Ia berteriak mengatakan kalau ia tidak boleh kalah. Namun, seketika sebuah pukulan keras yang dilayangkan Yeon tepat mendarat di wajahnya, membuatnya langsung hilang kesadaran. Hanya butuh beberapa saat, Wonho kembali sadar. Ia berusaha mengatur napasnya dan merasa sangat pusing. Dengan suara berat, ia mengumpat, mengatakan kalau ia tidak boleh mengecewakan tetua biara. Namun seketika itu, ia kembali kehilangan kesadaran dan pingsan. Beberapa saat kemudian, terlihat Yeon terus-menerus memanggil Wonho, yang kini matanya mulai terbuka. Seketika, Wonho langsung bangun dengan sigap, membuat Yeon cukup terkejut dan bertanya-tanya ada apa dengan bocah ini. Wonho dengan sigap langsung menanyakan sudah berapa lama ia pingsan. Dengan wajah polos, Yeon menjawab, kalau Wonho sudah pingsan kurang lebih sekitar 15 menit. Seketika, Wonho merenung dan mengatakan bahwa sepertinya ini adalah kekalahannya, namun ia langsung terkejut ketika Yeon mengulurkan tangan padanya. Dengan senyuman ramah, Yeon berkata bahwa tadi adalah pertandingan yang hebat. Mendengar hal itu, Wonho merasa tersentuh dan akhirnya tersenyum. Ia meraih tangan Yeon dan mengungkapkan bahwa pertandingan tadi memang seru. Yeon kemudian membantu Wonho untuk berjalan. Ia merasa sedikit khawatir jika kaki Wonho mengalami luka yang cukup serius. Sementara itu, Wonho mengungkapkan bahwa ia tadinya berpikir Yeon hanya ingin memprovokasinya dengan mengatakan bahwa latihannya tidak praktis dan efisien. Dengan sedikit tersenyum, Wonho mengatakan bahwa sekarang ia akhirnya mengerti bahwa ada benarnya kata-kata Yeon. Ia juga menyebut dirinya bodoh karena begitu keras kepala dan tidak ingin dinasehati oleh orang yang lebih hebat darinya. Tiba-tiba Yeon menghentikan langkahnya, membuat Wonho bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan perkataannya. Yeon menundukkan kepalanya dan berkata bahwa, jujur saja, mungkin ini tampak tidak sopan baginya untuk mengatakan hal seperti ini kepada Wonho. Namun menurut Yeon, ada masalah yang lebih besar yang menimpa Wonho saat ini. Hal ini membuat Wonho bertanya-tanya masalah besar apa yang telah ia perbuat sampai tidak menyadarinya. Yeon mengangkat kepalanya dan dengan tegas menanyakan mengapa Wonho berlatih selama ini dan mengapa ia sangat terobsesi untuk menjadi kuat. Yeon mengungkapkan bahwa dari apa yang ia lihat, sepertinya Wonho belum memiliki jawaban pasti atas hal itu. Hal ini membuat Wonho sedikit tercengang karena selama ini ia tidak pernah memikirkan alasan tersebut sesuai apa yang dikatakan oleh Yeon. Yeon memberi nasihat bahwa jika Wonho hanya ingin menjadi lebih kuat untuk mendapatkan pengakuan dari seseorang, maka Wonho tidak akan mampu mencapai ketinggian yang lebih tinggi dalam seni bela diri. Di saat bersamaan seseorang dengan tegas mengatakan bahwa apa yang dikatakan Yeon adalah benar. Ketika mereka menoleh, ternyata itu adalah tetua biara. Tetua biara berkata bahwa ia sangat tahu bahwa Wonho sangat menghormatinya dan selalu mengikutinya. Tetua biara juga mengungkapkan alasan Wonho berlatih tanpa henti mungkin untuk membuatnya terkesan. Karena itulah Wonho menjadi kandidat penerusnya di usia yang masih muda. Tetua biara mengungkapkan bahwa ia sangat bangga kepada Wonho atas hal tersebut. Namun dengan sedikit lantang, tetua biara menambahkan bahwa sayangnya, Wonho terlalu terobsesi mendapatkan pujian darinya, yang membuat pelatihan Wonho terhambat dan kurangnya motivasi. Seketika, Wonho menundukkan kepalanya dan mengatakan bahwa tetua biara adalah penyelamatnya, yang sudah ia anggap seperti ayahnya sendiri. Itulah sebabnya ia tidak ingin mengecewakannya. Wonho mengungkapkan bahwa selama ini ia menganggap apa yang ia lakukan sebagai sarana untuk berterima kasih kepada tetua biara karena telah merawatnya dengan baik dan menerimanya di tempat ini. Wonho seketika langsung menangis dan mengakui bahwa saat ini ia masih sangat lemah, dan julukan naga Buddha kecil sama sekali tidak pantas untuknya.
Tetua biara langsung mengangkat tangannya dan mengelus kepala Wonho. Dengan suara lembut, ia mengatakan bahwa sepertinya selama ini Wonho telah menderita secara emosional. Sambil tersenyum, tetua biara menambahkan bahwa ia mungkin telah terlalu banyak membebani Wonho selama ini. Sambil terseduh-seduh Wonho mengatakan bahwa itu tidak benar. Dengan penuh kasih sayang, tetua biara menyatakan bahwa mulai sekarang Wonho tidak perlu merasa cemas lagi, Wonho tidak perlu menjadi lebih kuat, bahkan jika ia tidak menjadi penerus tempat ini, tetua biara mengungkapkan bahwa Wonho adalah orang yang paling ia banggakan dan itu tidak akan pernah berubah. Ia menyandarkan kepalanya dan menambahkan bahwa bukankah itu sudah menjadi peran orang tua untuk selalu mendukung anaknya. Seketika, Wonho menangis sejadi-jadinya, memanggil tetua biara dengan sebutan ayah dan sangat berterima kasih atas segalanya. Setelah itu, Yeon menantang satu persatu murid Shaolin yang ada di tempat itu, mereka benar-benar dibuat tak berdaya dan dihajar sepihak oleh Yeon. Meskipun begitu, mereka tidak bisa menolak ajakan bertarung Yeon karena ia adalah tamu kehormatan tetua biara. Yeon menoleh ke belakang dan dengan tegas meminta yang lainnya untuk segera bersiap, namun, tak ada satupun dari mereka yang bisa bangkit lagi, mereka semua terkapar di lantai sambil meringkuk kesakitan. Melihat itu, Yeon merasa kecewa karena menurutnya ia baru saja akan memulainya tetapi mereka semua sudah tumbang lebih dulu. Wonho yang berada di belakangnya meminta Yeon untuk beristirahat terlebih dahulu. Karena saat ini tak ada lagi yang bisa menerima duel Yeon, dengan penuh semangat, Yeon berbalik dan meminta agar Wonho saja yang maju. Ia bahkan memohon agar Wonho mau bertarung dengannya, karena ia merasa sangat bosan. Sambil tertawa kecil, Wonho mengatakan bahwa sayangnya ia tidak bisa melakukannya karena kakinya belum sembuh dari cedera. Seketika Yeon menghampirinya dan dengan sedikit canggung meminta maaf atas apa yang menimpa Wonho. Yeon mengungkapkan bahwa ia sepertinya telah terlalu keras terhadap Wonho. Dengan santai, Wonho meminta Yeon untuk tidak perlu meminta maaf. Ia mengungkapkan bahwa semua ini adalah murni kesalahannya karena kurang terampil. Wonho kemudian menanyakan apakah Yeon tahu tentang pertemuan Dragon Phoenix, di mana hal ini membuat Yeon bertanya-tanya tentang pertemuan apa itu. Wonho menjelaskan bahwa aliansi Murim akan mengadakannya sebentar lagi. Saat ini aliansi Murim sedang menikmati era kemakmuran karena faksi ortodoks telah berkuasa selama beberapa dekade. Sekarang aliansi Murim memiliki pengaruh yang kuat di dunia. Namun semakin lama kedamaian ini justru membuat para seniman bela diri muda frustasi, karena mereka sangat ingin bertarung dan tidak ada tempat bagi mereka untuk mengekspresikan hasrat mereka meraih reputasi atau kemenangan dari orang lain. Oleh sebab itu, aliansi Murim membahas masalah ini dan mencari solusi, yang hasilnya adalah mengadakan kompetisi bertarung setiap 2 tahun sekali untuk memuaskan hasrat kaum muda yang gila bertarung. Pertemuan ini akhirnya disebut sebagai pertemuan Dragon Phoenix. Mendengar hal tersebut, Yeon berpikir bahwa sepertinya ini akan menarik. Wonho menjelaskan bahwa acara tersebut akan dimulai dalam 2 bulan lagi, dan jika Yeon ingin mengikutinya, ia hanya perlu pergi ke cabang Henan untuk mengikuti babak penyisihan. Yeon mengatakan bahwa menurut pengetahuannya, pertemuan Dragon Phoenix dibagi menjadi 2 generasi. Generasi muda akan bertarung di babak pertama, sementara mereka yang berusia 40 tahun ke atas akan bertanding di babak kedua. Dengan sedikit kecewa, Yeon menegaskan bahwa jika ia ikut serta, ia pasti akan masuk di babak pertama dan bertarung melawan generasi muda. Meski tidak mengatakannya secara langsung, Wonho mengungkapkan bahwa sebenarnya Yeon pasti tidak menyukai bertarung dengan generasi muda karena ia sudah cukup kuat dan bukan tandingan mereka. Wonho juga menyatakan bahwa Yeon pasti hanya ingin bertarung dengan generasi tua karena Yeon sudah cukup kuat untuk melawan 100 top master bela diri di Murim, bahkan sudah mengalahkan beberapa di antaranya. Jadi secara tidak langsung, Yeon sudah masuk ke dalam top 100 master bela diri. Mendengar fakta tersebut, Yeon hanya bisa membuang wajahnya dengan ekspresi konyol. Ia mengatakan bahwa ia tidak menyangka niatnya terlihat begitu jelas dan mudah ditebak. Namun, Wonho meminta Yeon untuk mencobanya lebih dulu, karena mereka tidak tahu kejutan apa yang menanti di depan. Wonho mengatakan mungkin saja Yeon nantinya akan bertemu dengan pemuda berbakat atau setidaknya mendapatkan giliran untuk melawan para generasi tua. Dengan tegas dan tatapan penuh semangat, Wonho menyatakan bahwa yang terpenting adalah ia ingin melawan Yeon lagi di pertandingan tersebut. Mendengar hal itu, Yeon tersenyum dan mengatakan bahwa ia akan menerima tawaran tersebut dan menunggu Wonho di final. Dengan penuh semangat, Yeon menegaskan agar Wonho berjuang untuk bisa masuk ke final jika benar-benar ingin melawannya lagi.
Dikatakan, beginilah hubungan antara dewa peperangan masa depan dan Buddha Agung, simbol kekuatan dari faksi ortodoks dimulai. 2 bulan berlalu, dan sekarang Yeon telah berada di aliansi Murim cabang Henan sedang mengikuti babak penyisihan. Lawannya begitu agresif, menyerang Yeon secara terus-menerus ketika pertandingan baru saja dimulai. Dengan lihai, Yeon menghindari dan menahan semua serangan yang datang padanya dengan sangat mudah. Ketika mendapatkan celah, Yeon langsung mengayunkan tinjunya, membuat pria tersebut terlempar dan langsung tak sadarkan diri. Dengan wajah datar, Yeon memandangi lawannya yang terkapar di tanah, sementara pembawa acara langsung mengumumkan bahwa ini adalah kemenangan Yeon dan ia berhasil lolos dari babak penyisihan. Yeon segera mundur dan mengucapkan terima kasih kepada 2 juri yang menilai. Mereka mengucapkan selamat dan mengatakan bahwa penampilan Yeon sangat luar biasa, sementara Yeon dengan perasaan canggung mengatakan bahwa pertandingan tadi sangat bagus, padahal sebenarnya menurutnya sangat membosankan. Ketika berada di luar, Yeon menghela napas panjang dan mengumpat, mengatakan bahwa pertandingan ini sangat membosankan. Ia menyatakan bahwa ia sama sekali tidak merasa senang meski berhasil lolos dari babak penyisihan. Ia bertanya-tanya apakah mungkin saat ini Wonho sudah sampai di aliansi Murim. Ternyata sebelumnya, Wonho berpamitan pergi lebih dulu ke aliansi Murim. Wonho mengungkapkan bahwa ia mendapatkan perlakuan khusus dan telah memenuhi syarat untuk berpartisipasi langsung dalam pertandingan utama tanpa mengikuti babak penyisihan, karena ia adalah perwakilan dari kuil Shaolin, jadi ia langsung pergi ke aliansi Murim sekarang. Mengetahui hal itu, Yeon merasa kecewa dan ingin ikut pergi bersama Wonho. Namun Wonho langsung meninggalkannya dan meminta Yeon untuk mengikuti semua prosedur yang ada lebih dulu. Sambil melambaikan tangan, Wonho berjanji akan menyiapkan tempat untuk Yeon dan meminta agar Yeon datang dengan cepat. Hal inilah yang membuat Yeon sangat kesal dan merasa tidak terima. Ia mengumpat mengatakan bahwa dunia ini benar-benar tidak adil. Sekte atau grup terkenal selalu mendapatkan perlakuan khusus, padahal menurut Yeon ia lebih baik daripada mereka semua. Tiba-tiba, Yeon berhenti melangkah ketika seorang bocah memanggilnya dengan sebutan Pak Tua. Yeon lantas menanyakan apakah bocah tersebut sedang memanggilnya. Bocah itu langsung memberikan sebuah surat di tangannya, memanggil Yeon Pak Tua dan mengatakan bahwa surat ini diberikan oleh seorang nona cantik kepadanya untuk disampaikan kepada Yeon. Sambil membuka surat itu, Yeon merasa kesal dan meminta bocah itu untuk berhenti memanggilnya dengan sebutan Pak Tua. Namun, ketika melihat si pengirim surat tersebut, seketika Yeon langsung terdiam dengan mata terbuka lebar, wajahnya memerah sambil memasang ekspresi konyol. Ia bergumam bahwa sepertinya nona cantik ini jatuh cinta padanya setelah melihat pertandingannya. Dengan pedenya, Yeon bahkan berkata bahwa wajar saja jika nona cantik itu jatuh cinta padanya, karena ia memang terlihat sangat keren. Namun, seketika raut wajah Yeon berubah menjadi sangat serius saat membaca isi surat tersebut, yang entah apa isinya hingga membuat Yeon memasang ekspresi seperti itu. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan dari cerita kali ini. Jangan lewatkan kelanjutan dari perjalanan epik ini. Perjalanan Yeon Hitae sebagai reinkarnasi Kang Sang-hyuk baru saja dimulai, dan petualangan serunya baru akan mencapai puncaknya. Dengan setiap pertarungan dan rahasia yang terungkap, cerita selanjutnya akan membawa kita pada aksi yang mendebarkan dan kejutan tak terduga. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengikuti setiap momen yang menegangkan. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya.